spark and bring your spark to life. The first is to go after the things that you want. The rule. Aku punya 5 aturan kecil untuk menemukan semangatmu dan membawanya ke dalam kehidupan. Yang pertama, yaitu mengejar sesuatu yang kamu inginkan. Rule is you can go after whatever you want. You just cannot deny anyone else to go after whatever they want. So the point is you don't have to wait in line. You don't have to do it the way everybody else has done it. You can do it your way. You can break the rules. You just can't get in the way of somebody else getting what they want. That's rule number 1. Karena aturannya adalah kamu tidak bisa menyangkal orang lain untuk mengejar apapun yang mereka inginkan. Kamu tidak harus melakukan seperti yang orang lain lakukan. Kamu bisa melakukan dengan caramu, kamu bisa melanggar aturan, kamu tidak bisa menghalangi orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. I like this one. In the 18th century, there was something that spread across Europe and eventually made its way to America called puerperal fever, also known as the Black Death of Childbed. Aturan nomor 2. Di abad ke-18, ada sesuatu yang menyebar ke seluruh Eropa dan akhirnya sampai ke Amerika yang disebut demam puerperal, juga dikenal sebagai wabah hitam saat melahirkan. Pada dasarnya, yang terjadi adalah perempuan melahirkan dan mereka meninggal dalam waktu 48 jam saat melahirkan. Basically what was happening is women were giving birth and they would die within 48 hours after giving birth. This Black Death of childbirth was the ravage of Europe, and it got worse and worse and worse over the course of over a century. Kematian saat melahirkan ini adalah kekacauan di Eropa dan menjadi sangat semakin buruk dan semakin buruk selama lebih dari 1 abad, dan para dokter dan juga ilmuwan ingin belajar dan mencoba menemukan penyebab dari kematian hitam saat melahirkan ini. Some hospitals, it was as high as 70% of women who gave birth who would die as a result of giving birth. But this was the Renaissance. This was the time of empirical data and science, and we had thrown away things like tradition and mysticism. These were men of science, these were doctors. And these doctors and men of science wanted to study and try and find the reason for this Black Death of childbed, and so they got to work studying, and they would study the corpses of the women who had died. And in the morning they would conduct autopsies, and then in the afternoon. Jadi mereka mulai bekerja untuk mempelajari mayat wanita yang telah meninggal. Di pagi hari mereka melakukan otopsi, dan di sore hari mereka pergi melahirkan dan menyelesaikan tugas mereka. Dan baru pada pertengahan tahun 1800 yang disadari oleh dokter bahwa semua dokter melakukan otopsi di pagi hari tidak mencuci tangannya sebelum persalinan bayi di sore hari. Lalu dia menunjukkan dan berkata, "Hei, kalianlah masalahnya." Dan mereka mengabaikan dan menyebutnya gila selama 30 tahun. They would go and deliver babies and finish their rounds. And it wasn't until somewhere in the mid-1800s that Dr. Oliver Wendell Holmes, father of Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, realized that all of these doctors who were conducting autopsies in the morning weren't washing their hands before they delivered babies in the afternoon. And he pointed it out and said, "Guys, you're the problem." And they ignored him and called him crazy for 30 years. Until finally somebody realized that if they simply washed their hands, it would go away. Sampai akhirnya ada yang menyadari bahwa jika mereka hanya mencuci tangannya, itu akan hilang. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. That's
they started sterilizing their instruments and washing their hands, the Black Death of childbed disappeared. My point is, the lesson here is, sometimes you're the problem. We've seen this happen all too recently with our new men of science and empirical studiers, these men of finance, who are smarter than the rest of us until the thing collapsed. And they blamed everything else except themselves. And my point is take accountability for your actions. You can take all the credit in the world for the things that you do right, as long as you also take responsibility for the things you do wrong. It must be a balanced equation. You don't get it one way and not the other. You get to take credit, but you also take accountability. That's lesson 2. Lesson 3. Ketika itu saat melahirkan, pelajarannya di sini adalah terkadang kamulah masalahnya. Bertanggung jawab atas tindakanmu. Kamu bisa mengambil semua pujian di dunia untuk hal-hal yang kamu lakukan benar, selama kamu juga bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu lakukan. Itu harus menjadi persamaan yang seimbang. Kamu tidak bisa hanya mengambil salah satu saja. Kamu bisa mendapat ujian jika kamu mengambil tanggung jawab. Pelajaran yang ketiga. Take care of each other. The United States Navy SEALs are perhaps the most elite warriors in the world. And one of the SEALs was asked, who makes it through the selection process? Who is able to become a SEAL? And his answer was, peduli satu sama lain. Angkatan Laut Amerika Serikat mungkin adalah prajurit yang paling elit di dunia. Dan salah satu dari pasukan ditanya, bagaimana bisa lolos melalui proses seleksi? Orang seperti apa yang bisa menjadi prajurit? Dan jawabannya adalah, aku tidak bisa menjawab orang seperti apa yang menjadi prajurit. Aku tidak bisa menjawab tipe apa yang berhasil melewati latihan mental. Show up with huge bulging muscles covered in tattoos who want to prove to the world how tough they are. None of them make it through. He said the preening leaders who like to delegate all their responsibility and never do anything themselves, none of them make it through. He said the star college athletes who've never really been tested to the core of their being, none of them make it through. He says some of the guys that make it through are skinny, scrawny. He said some of the guys that make it through, you will see them shivering out of. Tapi kamu bisa memberitahu tipe orang yang tidak menjadi prajurit. Dia bilang orang-orang terlihat dengan otot besar dan menonjol yang dilapisi tato, yang ingin menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya mereka. Tak satu pun dari mereka yang berhasil lolos. Dia bilang para pemimpin yang berdandan yang suka mengutus semua tanggung jawabnya dan tidak pernah melakukan apapun sendiri tidak akan berhasil. Dia bilang beberapa orang yang berhasil melewatinya, mereka kurus kering. Dia bilang beberapa orang yang berhasil melewatinya, kamu akan melihat mereka gemetar ketakutan. Dia bilang bagaimanapun semua orang yang berhasil melewatinya, ketika mereka mendapati dirinya dihabisi secara fisik, dihabisi secara emosional, ketika dia sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan secara fisik.
It's not about how tough you are. It's not about how smart you are. It's not about how fast you are. If you want to be an elite warrior, you need to get really, really good at helping the person to the left of you and helping the person to the right of you. Because that's how people advance in the world. The world is too dangerous and the world is too difficult for you to think that you can do these things alone. If you find your spark, I commend you. Now, who are you going to ask for help, and when are you going to accept help when it's offered? Learn that skill. Learn by practicing helping each other. It'll be the single most valuable thing you ever learn in your entire life. To accept help when it's offered and to ask for it when you know that you can't do it. The amazing thing is when you learn to ask for help, you'll discover that there are people all around you who've always wanted to help you. They just didn't think you needed it because you kept pretending that you had everything under control. And the minute you say, I don't know what I'm doing, I'm stuck, jauh di dalam dirinya sendiri untuk menemukan energi untuk membantu pria di sebelah mereka yang menjadi prajurit. Katanya, kalian ingin menjadi prajurit elit. Itu bukan tentang seberapa kuat dirimu, bukan tentang seberapa cepat dirimu. Jika kamu ingin menjadi pasukan elit, kamu sebaiknya benar-benar bagus dalam membantu orang di sebelahmu dan membantu orang, karena itulah cara orang bisa maju di dunia. Di dunia ini terlalu berbahaya, dan dunia ini terlalu sulit bagimu untuk berpikir bahwa kamu bisa melakukan semuanya sendirian. Jika kamu menemukan semangatmu, aku memujimu. Sekarang siapa yang akan dimintai bantuan? Dan kapan kamu akan menerima bantuan? Pelajari keterampilan itu. Belajar dengan latihan saling membantu. Akan menjadi satu-satunya hal yang paling berharga yang pernah kamu pelajari sepanjang hidupmu. Untuk menerima bantuan ketika ditawarkan dan memintanya ketika kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Hal yang menakjubkan ketika kamu belajar untuk meminta bantuan, kamu akan menemukan bahwa ada orang-orang di sekitarmu yang selalu ingin membantumu. Mereka hanya berpikir kamu tidak membutuhkannya karena kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak bisa mengatasi segalanya. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku terjebak. I don't think I can do this. You will find that lots of people who love you will rush in and take care of you. But that'll only happen if you learn to take care of them first. Lesson 4. Aku takut aku tidak bisa melakukan ini. Kamu akan menemukan banyak orang yang mencintaimu, akan bergegas masuk dan peduli padamu. Tapi itu hanya akan terjadi jika kamu belajar peduli padanya terlebih dahulu. Pelajaran yang keempat. Nelson Mandela is a particularly special case study in the leadership world. Nelson Mandela adalah studi kasus paling utama dalam dunia kepemimpinan karena dia dianggap sebagai pemimpin yang hebat secara universal. Because he is universally regarded as a great leader. You can take other personalities, and depending on the nation you go to, we have different opinions about other personalities. But Nelson Mandela, across the world, is universally regarded as a great leader. He was actually the son of a tribal chief. And he was asked one day, how did you learn to be a great leader? He responded that he would go with his father to tribal meetings. And he remembers two things when his father... Dia sebenarnya adalah putra dari seorang kepala suku. Dan satu hari, dia ditanya, bagaimana Anda belajar menjadi pemimpin yang hebat? His father was always the last to speak. Yang pertama, mereka akan selalu duduk melingkar. Dan kedua, ayahnya selalu yang terakhir berbicara.
Kamu selalu diajarkan bahwa kamu perlu belajar untuk mendengarkan. Aku akan bilang bahwa kamu perlu belajar untuk menjadi yang terakhir berbicara. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders, who may actually be decent leaders, will walk into a room and say, here's the problem, here's what I think, but I'm interested in your opinion, let's go around the room. It's too late. The skill to hold your opinions to yourself until everyone has spoken does two things. One, it gives everybody else the feeling that they have been heard. It gives everyone else the ability to feel that they have contributed. And two, you get the benefit of hearing what everybody else has to think before you render your opinion. The skill. Aku akan bilang, aku melihatnya di ruang rapat, bahkan mereka yang menganggap dirinya pemimpin yang baik, yang sebenarnya bisa menjadi pemimpin yang layak, yang masuk ke dalam ruang berkata, inilah alasannya. Tapi aku tertarik dengan pendapatmu. Bagaimana menurut yang lain? Sudah terlambat. Kecakapan untuk menahan pendapatmu sendiri sampai semua orang berbicara, itu dua hal. 1. Itu memberikan perasaan kepada orang lain bahwa mereka telah didengar. Mereka memberikan kemampuan orang lain untuk merasa bahwa mereka telah berkontribusi. Dan kedua, kamu mendapat manfaat dari mendengarkan apa yang mereka ucapkan sebelum kamu memberikan pendapatmu, untuk menyimpan pendapatmu sendiri. Is really to keep your opinions to yourself. If you agree with somebody, don't nod yes. If you disagree with somebody, don't nod no. Simply sit. Jika kamu setuju dengan seseorang, jangan mengangguk. Jika kamu tidak setuju dengan seseorang, jangan menggeleng. Cukup duduk saja, terima semuanya, dan satu-satunya hal yang boleh kamu lakukan adalah mengajukan pertanyaan. And the only thing you're allowed to do is ask questions so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have. You must understand from where they are speaking, why they have the opinion they have, not just what they are saying. And at the end, you will get your turn. It sounds easy, it's not. Practice being the last to speak. That's what Nelson Mandela did. Number 5. Dan satu-satunya hal yang boleh kamu lakukan adalah bertanya, sehingga kamu bisa memahami apa yang mereka maksud. Dengan mengapa mereka memiliki pendapat itu, kamu harus mengerti dari mana mereka berbicara itu, mengapa mereka memiliki pendapat seperti itu, bukan hanya apa yang mereka katakan, dan pada akhirnya kamu akan mendapat giliranmu. Berlatihlah menjadi yang terbaik berbicara, itulah yang dilakukan Nelson Mandela.